bahasa ibu. Nah, ini yang dimaksudkan kenapa kok bahasa ibu menjadi hal yang pertama kali dikenal oleh seorang anak. Sebelum berlanjut, saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu sekalian sih, bahwa dalam kemampuan bahasa manusia itu kan terdiri atas 4 hal. Ya, ini mulai dari mendengar, berbicara, mendengar atau menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Nah, menulis ini menjadi kemampuan berbahasa yang tingkatannya paling tinggi, karena seseorang yang bisa menulis itu harus melalui 3 kemampuan bahasa terlebih dahulu, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, dan membaca. Baru seseorang itu bisa menulis. Nah, dari keempat kompetensi atau kemampuan berbahasa, ini ada 2 hal yang bersifat reseptif, ada 2 hal yang bersifat produktif atau memproduksi atau ekspresif. Yang reseptif yaitu menyimak atau mendengarkan dan membaca. Dari kemampuan reseptif ini, seseorang itu bisa memiliki kekayaan akan wawasan atau informasi mengenai kebahasaan. Nah, ini mulai dari kita kecil, dari lahir. Pertama kali kan mendengar, kemampuan berbahasa yang dimiliki adalah mendengar. Kemudian mulai bisa berbicara dengan menangis atau berteriak sebagai seorang bayi. Nah, berikutnya kita memasuki usia berikutnya, yaitu mulai memiliki kemampuan dalam membaca, dilanjutkan kemampuan menulis atau yang sifatnya produktif tadi. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana keterbentukan kita kok didominasi oleh bahasa ibu. Nah, itu melalui kompetensi atau kemampuan mendengarkan terlebih dahulu sebagai upaya atau proses kebahasaan yang bersifat reseptif. Nah, berikutnya kenapa kok bahasa ibu menjadi hal yang diprioritaskan? Karena dalam mata kebahasaan itu kan kalau tidak salah, pertama utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Jadi yaitu dimanapun, khususnya di negara kita, menjadi prioritas. Itu tanggapan dari saya, Pak. Bu, terima kasih.